Karena apa? Mereka cemburu. Karena keluarga mereka ini, baik SI dan PSK, adalah keluarga yang hancur. Mereka adalah orang-orang yang gagal berkeluarga. Ya, sorry, saya harus jujur kasih tahu. Ya, Saifuddin sendiri sudah 3 kali berkeluarga, gagal. Ini yang ketiga kali ini, saya lihat, tapi ya masih bertahan karena ya, ya kita nggak tahu masih bertahan atau tidak, mudah-mudahan. Tapi ya gimana juga ya, karena mohon maaf ya Dek Yu, ya, Ayu juga sebenarnya nggak layak merit karena istri orang, suamimu masih hidup, ya walaupun cerai, ditinggalkan apa segala macam, ya orang Kristen itu nggak boleh kawin cerai hidup mestinya, ya apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mu'alaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Apalagi tema kita hari ini benar-benar ngeri. Ya, ngeri sekali ya teman-teman. Di mana kali ini kita akan membahas tentang skandal rumah tangga Saifuddin Ibrahim yang dibongkar oleh Joshua Tehu. Jadi gantian ya, kalau kemarin Saifuddin Ibrahim terus yang menyerang Joshua Tehu, kali ini balas ya, Joshua Tehu mengungkit kisah masa lalu dari Saifuddin Ibrahim yang 3 kali ya menikah. Jadi sampai 3 kali dia menikah. Terus si Sarah Ayu ternyata ya, Sarah Ayu ini ya, jangan salah nih, ini bukan Pastor Sarah, bukan yang disebut PSK itu, ini Sarah Ayu. Ya, Sarah Ayu itu istri dari Saifuddin Ibrahim ya sekarang ini. Jadi Sarah Ayu ternyata sebelum menjadi istri Saifuddin sudah menikah, sudah pernah menikah alias janda. Ya, janda. Ini kalau bisa diulang, saya ulang-ulang ini. Jadi ini janda gitu ya. Jadi kok bisa gitu kan? Kok bisa ya? Ini dibilang sama Joshua Tehu, bukan saya yang bilang. Dan kita sudah sering gitu mendengar ya bahwa Sarah Ayu itu janda dari pendeta HTD. Tapi pendeta HTD lebih sadis lagi ngomongnya. Itu Sarah Ayu janda Salome gitu ya. Kalau si Joshua Tehu masih mending lah, dia nggak bilang janda Salome, dia cuma bilang dia itu bekas istri orang. Walaupun ya, sudah pisah, tapi nggak boleh. Karena dia bilang itu masih hidup suaminya. Jadi cerai hidup. Dia sama suaminya yang lama cerai hidup. Di kekristenan nggak boleh, karena dia menikah bukan secara agama lain, tapi secara Kristen. Ya, terungkap juga, ternyata dia udah Kristen dari zaman dulu. Jadi dia dengan suami pertamanya dulu, itu pernikahannya pemberkatan secara Kristen. Ya, nanti teman-teman dengar baik-baik itu penjelasan dari Joshua Tehu ya. Jadi kalau teman-teman rasa kurang simak, diputar balik. Nanti ulang aja nonton. Ya udah nonton, kalau kurang jelas dengar lagi. Ya, nanti kita putarin lengkapnya. Kita putarkan yang lengkapnya gimana. Karena memang ya ternyata Sarah Ayu ini terbongkar, dia ini janda. Dan jandanya suaminya masih hidup, bukan janda ditinggal mati. Dan nggak boleh sebenarnya menikah dengan Saifuddin Ibrahim. Ya, saya nggak tahu apakah karena dia merasa, wah saya janda, jadi ya udahlah nikah dengan yang tua pun nggak apa-apa, yang penting nikah. Atau seperti yang dituduhkan oleh si HTD ya, dikatakan oleh Pastor HTD, rupanya Sarah Ayu tuh saat itu udah hamil waktu nikah dengan Saifuddin. Mungkin dia ditinggal sama suaminya ya, tadi dibilang juga cerai ditinggal. Artinya mereka mungkin ribut, berantem atau gimana, atau suaminya memang parah orangnya ya, nggak tanggung jawab. Nah, suaminya cabut dengan kondisi dia lagi hamil, dan Saifuddin mau gitu kan melanjutkan, istilahnya opor kredit gitu kan, mau melanjutkan si Sarah Ayu yang sedang hamil gitu. Dia mau istilahnya tanggung jawabin, ya, mau menafkahi si Sarah Ayu gitu. Ya udah, Sarah Ayu terima aja gitu. Karena daripada nanti anaknya lahir tanpa bapak,
Ya, itu akan jadi aib besar, dan dia juga bukan Bunda Maria ya, yang bisa hamil sendiri. Jadi daripada jadi bahan gunjingan, ada permintaan nih, atau ada tawaran, ya, ada tawaran dari Saifuddin diambil. Dan ternyata seperti itulah kisah mereka. Aduh, mampus kan. Hanya karena 200 juta. Bayangkan, hanya karena 200 juta. Ini sekarang melebar kemana-mari. Ya, dari kasus janda peliharaannya JT, ya dibongkar. Ada tai lalat di kemaluannya, di burungnya ya. Dibilang di burung gerejanya ada tai lalat. Terus siapa itu PS Sarah. Ya, ternyata PS Sarah pun janda sudah 3 kali ya, gagal nikah 3 kali. Terus ini terbongkar juga, ternyata Saifuddin Ibrahim itu juga ini udah yang ketiga kali pernikahannya, karena kita tahu 2 ya, saya pikir pun 2. Tapi mungkin yang lebih kenal dia tahu. Ya. Dan yang paling menggegerkan, ya tentu saja bahwa Sarah Ayu ini janda sebelum menikah dengan Saifuddin Ibrahim. Ini yang paling menggegerkan. Inilah saya bilang, kamu mau buka si Joshua Teo punya aib, pastikan dulu kamu beres. Pastikan dulu kamu beres. Kalau kamu belum beres, nanti ini jadi bumerang. Orang juga akan membalas. Lu pikir si Joshua Teo tuh ini karung pasir apa dipukulin-pukulin nggak balas-balas? Dia pasti akan balas gitu. Dia bukan karung pasir yang terima kamu pukul-pukulin terus, ya. Nggak bisa dia terima kamu pukulin terus. Dia pasti akan membalas. Dan ini udah serangan balasan, ya. Ini serangan balasan yang telak. Ternyata Sarah Ayu adalah janda. Wah, ini gila. Ya. Ini bakal viral nih. Ini bakal viral nih. Yakin lah ya. Ini yakin ini viral ini. Semua orang akan goreng ini. Nanti Paul Jang tuh wah, dengan senang hati akan ikutan juga nih. Paul Jang sebenarnya nggak tahu banget rahasia mereka. Karena rupanya yang Paul Jang cerita, si Sarah Ayu waktu ribut sama Saifuddin, pingin curhat, itu si Rudy Yohanes. Pergi ke tempat Rudy Yohanes. Dan kenapa dia tahu? Karena Rudy Yohanes saat itu lagi sama dia, lagi ngobrol. Ya, lagi ngobrol sama dia. Dulu belum berantem sekali tuh Rudy Yohanes sama si Paul Jang. Lagi mau bahas tentang Trinitas dan Oneness. Ya, mereka lagi susun schedule. Itu waktu yang teman-teman kalau tahu dulu Rudy sama Paul Jang tuh pernah diskusi ya, yang dia peragakan kayak monyet itu. Si Rudy peragakan kayak monyet. Nah, jadi saat itulah si Sarah Ayu tuh curhat. Ya, saya udah tahu nih kisahnya semua, videonya apapun saya udah tahu. Bahkan video yang dimiliki oleh Saifuddin, saya udah tahu tuh video apa. Jadi ini terbuka satu-satu ya. Dan alhamdulillah yang bukain tuh mereka semua. Kita ini cuma nampungin beritanya aja kok. Ya, nampungin beritanya dengan senang hati. Ya, makasih. Dan saya udah katakan ya, kami ini channel berita untuk pendebat. Ya, kalau kita nunggu infotainment dari media mainstream kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin disilet dibahas keluarga Saifuddin. Ya, keluarga Joshua Teo. Nggak mungkin. Disilet nggak ada. Jadi di tempat kami aja gitu ya. Itulah kenapa kami bilang, kami ini hanya menyampaikan. Ya, menyampaikan. Contoh kemarin saya sampaikan bahwa Pastor Sarah lah yang berdusta. Itu dari Joshua Teo punya pandangan, bukan dari saya gitu kan. Saya cuma nambah-nambahin opini saja. Dan opini saya apa sih gitu, nggak penting-penting juga kan. Tapi kan saya cuma memberikan tambahan gitu, biar teman-teman yang bisa berpikir sendiri. Kalau di tempat saya ini, saya nggak memaksakan teman-teman harus ikut saya. Kalian punya akal sendiri. Kalianlah yang menilai mana yang benar, mana yang salah. Dari dulu saya selalu membebaskan kepada para penonton itu. Saya bukan Pak Bom Bom, kamu harus gini gini gini. Saya paling mengerti gitu. No no no. Kalian cari sendiri dong. Masa semua mau dikasih? Ya cari tahu sendiri. Dan ini satu kabar yang mengejutkan tentunya ya. Jadi kita tonton dulu lah ya. Kita tonton dulu apa yang ingin disampaikan oleh Joshua Teu kepada khalayak ramai ini. Ya, kepada khalayak ramai, dan ini akan menjadi pukulan terak bagi Saifuddin Ibrahim ini. Ada 4 ya tujuan video-video mereka itu buat. Baik SI yang memang pertama sekali merancang ini. Kalau saya mau katakan dia juga adalah dalangnya. Nah, saudara, itu video-video yang mereka buat yang terakhir diobral sama si PSK ini, Sarah ini, saudara-saudara, tujuannya pertama, pembunuhan karakter.
pembunuhan karakter, ya, supaya Joshua Tewu hancur, channelnya hancur. Saya nggak pusing channel saya mau hancur. Saya nggak pusing. Saya jujur ya, saya bukan YouTuber asli, saudara-saudara. Walaupun saya orang bilang YouTuber juga nggak salah juga sih, tapi saya bukan. Karena apa? Saya nggak cari duit di sini. Channel YouTube ini dibuat untuk apa? Yang saya bilang tadi, untuk representasi sekolah tinggi kami, sekolah tinggi Alkitab yang saya pimpin, untuk menjadi forum pembelajaran, forum penginjilan, forum penyelenggaraan pastoral edukasi secara online. Itu tujuannya. Dan kami biayai sendiri. Ya. Cuma kebetulan anak saya itu pinter yang beginian. Dia buatkan, tapi ya lain lagi itu saya mau cerita nanti, karena dia juga yang dipakai Saifuddin jadinya. Tapi nanti jauh lagi menyimpang ini keluar lagi maksudnya. Saya mau ini dulu soal si PSK ini. Jadi ini tujuannya buat video ini supaya Anda tahu ya, pembunuhan karakter. Kedua, untuk menghancurkan rumah tangga saya. Karena apa? Mereka cemburu. Karena keluarga mereka ini, baik SI dan PSK, adalah keluarga yang hancur. Mereka adalah orang-orang yang gagal berkeluarga. Ya, sorry, saya harus jujur kasih tahu. Ya, Saifuddin sendiri sudah 3 kali berkeluarga, gagal. Ini yang ketiga kali ini saya lihat, tapi ya masih bertahan karena ya, ya kita nggak tahu masih bertahan atau tidak, mudah-mudahan. Tapi ya gimana juga ya, karena mohon maaf ya Dek Yu, ya Ayu juga sebenarnya nggak layak merit karena istri orang. Suamimu masih hidup. Ya, walaupun cerai, ditinggalkan apa segala macam. Ya, orang Kristen itu nggak boleh kawin cerai hidup mestinya. Ya, apalagi katanya sudah diberkati. Waduh. Tapi itu saya mau katakan ini karena saudara, saya bicara begini, saya pakai bahasa mereka, bukan menyerang pribadi Joshua Tewu. Nah, saya juga bilang lah, bukan menyerang pribadi Saifuddin Ibrahim atau si PSK ini. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu kok. Boleh dong saya juga pinjam bahasa fiktif kayak begini. Artinya bahasa-bahasa fiktif ya. Bahasa-bahasa palsu kayak gini nih. Ya, tapi ini benar. Periksa. Nah, kenapa? Karena mereka iri lihat keluarga saya utuh. Ya. Sama si PSK ini juga. Gagal berkali-kali berkeluarga. Ya. Iya. Dan saudara-saudara, tujuan yang ketiga adalah apa? Memberangus pelayanan. Coba. Dari mulutnya Saifuddin sendiri. Si Sarah sendiri, saya harus berhenti melayani. Saya nggak boleh lagi muncul di YouTube, saya nggak boleh lagi. Loh, siapa loh? Siapa kalian suruh saya berhenti menginjil, berhenti memberitakan firman Tuhan, berhenti mengajar di YouTube? Nah, ini juga apa? Cemburu. Saudara-saudara. Karena saya di YouTube, ya dikenal secara baik. Walaupun saya berseberangan dengan banyak orang. Ya. Tapi kemudian mereka jadi iri hati, cemburu, sakit hati. Ya termasuk saya mau bicara langsung tentang kecemburuannya juga itu terhadap teman-teman muslim yang saya terima. Saya berkenalan, saya bergaul dengan mereka seperti Egy Sujana, Bang Egy, dengan Babeh Aldo, Wahidin, Daeng Wahidin Makassar misalkan. Terus berbagai Habib, ada yang sudah kayak saudara juga dengan saya kayak Habib Syakur, ya Habib Ali ya. Terus ada beberapa Habib, termasuk Habib Kribo yang notabene adalah tetangga saya, kami sering sama, kami ngobrol. Terus terakhir suka ini akhirnya yang Anda lihat viral itu sama Bang Egy, saya nggak mau bahas itu, tapi saya mau kasih tahu
Ternyata saya bergaul dengan banyak saudara-saudara Islam, saya kasih tempat, saya kasih panggung, saya maksudnya saya bicara dengan mereka. Itu membuat Saifuddin sakit hati, cemburu banget, marah banget. Dan apalagi saya tidak mendukung program pelecehan penistaan agama yang dia lakukan. Bahkan berseberangan dengan dia. Di situ dia marah besar, sakit hati banget. Termasuk sakit hatinya, saya buka aja nih, ya, bahwa ketika saya urusin MKC, saya mau take over MKC dalam pengertian kalau gereja dari GBI waktu itu yang katanya melepas tangan, tidak lagi mau mengakui dari Pak Niko ya, yang mau mengakui si MKC dan sampai berpolemik. Gitu. Jauh sebelum itu saya sudah bilang, MKC harus diberikan pengayoman. Saya akan take over. Saya akan ayomi dia secara sah dengan organisasi yang saya punyai, legalitas saya ada, dan saya akan rangkul dia. Ya, saya akan buatkan dia surat keterangan atau SK bahwa dia adalah binaan kami, dia adalah partner kami. Ya. Sampai saudara-saudara, saya akhirnya berani, kan saudara lihat videonya. Saya telepon teman di kepolisian, ya, minta supaya saya dikasih kesempatan karena tidak boleh ketemu. Ya, ya mohon maaf ya Pak Manjuntak, itu pengacara 3 jam loh, sama-sama saya di Mabes. Ya, nggak bisa ketemu MKC waktu itu. Nanti saya angkat telepon ke beberapa teman, baru saya dapat kesempatan untuk ketemu MKC. Besuk, saya makan sama-sama, saya beli dada tuna itu terus. Aduh, saya kalau bicara begini jengkel loh saudara. Karena apa? MKC juga nggak tahu dia diajarin Saifuddin, pura-pura nggak kenal saya. Saya frustrasi sekali sebenarnya. Tapi membicarakan begini lagi juga. Tapi supaya saudara tahu, yang saya mau maksud begini. Jadi waktu saya selesai pulang, saya buat konten, saya bilang MKC baik-baik, puji Tuhan sudah baik ya. Ternyata itu Saifuddin marah. Saya beritakan di publik dia dalam keadaan baik-baik saja. Rupanya nggak boleh. Harus diumumkan MKC itu sakit, parah. Supaya apa? Itu mengundang donasi, saudara-saudara. Waduh, saya bilang, ini mah ngeri. Saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara yang kasih, saya bilang ya sudahlah. Nah, saya masih bersikeras sampai ke Ciamis. Di Ciamis, sudah saya lihat gelagat yang kurang bagus lah. Sampai MKC sendiri pura-pura nggak kenal saya. Ini saya pikir desain. Saya bilang sama Febri anaknya. Saya bilang, wah saudara kalau gini, masa saya nggak dikenal sama bapakmu? Iya Pak, mungkin sakit Pak ya. Gitu. Ya sudahlah saya bilang. Sejak itu saudara, saya nggak urusin lagi MKC. Bahkan ya, jadi banyak sekali fakta yang terungkap ya teman-teman. Inilah luar biasanya, dan saya salut juga ini dengan Pastor JT ya, 4 jam ya, hampir 4 jam dia ngomong sendiri. Pertama 3 jam setengah ya, 3 jam setengah dia ngomong sendiri, baru terakhir Amin Wijaya masuk, tapi dia yang ngomong juga waktu ada Amin Wijaya ya. Ini luar biasa ngomongannya ini ya, semua diungkapkan fakta-fakta ya. Yang pertama adalah tentang keluarganya Saifuddin ya, Sarah Ayu ternyata adalah janda, itu fakta yang paling luar biasa dan itu yang akan viral. Ya, itu yang akan viral saya lihat. Terus yang kedua, ya bahwa ternyata kisah-kisah bahwa si KC itu sakit lah, semualah menderita lah, itu by design semua, sandiwara semua untuk mendatangkan donasi. Jadi para donatur, Anda sudah tertipu selama ini ya. Terungkap di sini bahwa itu semua suruhan dari Saifuddin. Bahkan mungkin si KC pun disuruh pura-pura lemas, pingsan gitu kan. Yang adegan-adegan pingsan itu semua pura-pura untuk mengundang simpati dari para donatur.
Ini ngeri nih. Mereka nih, aduh, pemain sandiwara, udah saya bilang ya. Lebih bagus mereka nih jadi artis, cuman karena mungkin tampangnya nggak menjual. Ya. Saipudin tuh kalau jadi artis ya nggak menjual tampangnya. Jadi lebih cocok ya jadi ini, yang ginian gitu kan. Bisa jadi idol itu. Bahkan kemarin kita udah posting ya, mereka mau jadi Indonesia Idol. Nyanyinya. Cuman suaranya yang suara hancur gitu. Tapi, aduh, inilah saya bilang ya, sandiwara di OT ini luar biasa. Karena hidup mereka ini penuh dengan sandiwara. Ya, apalagi yang ya teman-teman tahu lah, wah bahasa roh, hadirat Tuhan di sini gitu kan. Itu kan nipunya luar biasa. Merasakan wah ada getaran ini Tuhan datang gitu dalam hidupnya. Aduh, sandiwara semua memang mereka itu. Tipu-tipunya tuh kayak apa ya? Saya juga kadang nggak habis pikir gitu, kok mau para oten-oten ini dikibulin gitu. Ya. Bahkan banyak pendebat oten yang waktu itu saya pernah putarkan ya. Mereka bilang, saya juga nggak bisa bahasa roh sebenarnya. Cuman gara-gara semua bisa bahasa roh, malu juga kalau saya nggak bisa. Nanti dikira saya nggak dijamah Tuhan. Udahlah saya ikutan, rabah sana, rabah sini, rabah sana, rabah sini gitu. Padahal rupanya bohong gitu. Dia bohong, yang lain juga sama sebenarnya. Jadi dia pikir cuman dia yang nggak bisa, yang lain bisa gitu. Padahal yang lain juga sama pikirannya dengan dia. Yang lain kok bisa, kok saya nggak bisa. Udahlah saya ikutan aja gitu. Jadi semua tuh nipu berjamaah. Ya, sandiwara berjamaah jadinya. Inilah pihak oten-oten ini. Cobalah kalian renungkan lagi. Masa beragama dimulai dengan hal tipu-tipu? Ya, tulus aja lah gitu. Apa yang ada sampaikan. Nggak usah istilahnya berpura-pura lah seperti ini. Saya nggak bilang JT itu baik. Saya nggak bilang, dia pun kadang-kadang ya bisa sombong gitu. JT ini salah satu yang sombong gitu. Kecuali lagi sekarang gitu ya, lagi jatuh ya nggak sombong dia. Kalau kemarin lagi luar biasa petentengan, kita tahu bagaimana petentengannya Joshua Teu. Tapi ya minimal dia lagi dihukum nih ya, lagi dihukum, pas jatuh dia. Karirnya lagi jatuh-jatuhnya. Tapi kita nggak bisa pungkiri yang dia katakan ini benar gitu. Ya kita inilah ya, separah-parahnya penipu, dia pernah berkata jujur juga, dia bisa berkata jujur juga gitu. Ya saat kapan ya? Saat banyak hal gitu ya, kayak penjahat gitu, penipu gitu kan. Pas ditangkap polisi, dipukulin sama polisi, disuruh ngaku, ya ngaku juga dia. Ya. Oh curi di mana aja? Di sini, di sini, sini. Ya, itu jujur. Pengakuan itu kayak Joshua Teu nih pengakuannya jujur. Kita bisa bedakan lah dari mimik wajah ya. Waktu dia pertama kali dihajar Mas Saipudin kan kayak ayam sakit gitu, kayak ayam sakit itu kan kita tahu nih nipu gitu kan. Masalah perselingkuhan dia dibilang wah dia tuh banyak simpanan. Dari cara dia jawab kita tahu oh no nipu kok. Enggak, itu dia memang ada simpanan ya. Tapi nanti saya buat konten lagi nih, 5 orang wanita simpanannya Joshua Teu. Jadi kalau kita bilang yang masalah ini ya dia benar jujur karena udah jatuh dia udah dihajar sampai ke bawah, ya dia pasti akan melakukan perlawanan. Dan dia bongkar semua, ini kan jadi kebongkar semua nih. Bahkan ya, tikus itu kalau kalian pojokkan, dia bisa menggigit loh. Jadi janganlah gitu, seakan-akan kalian tuh bisa menghajar orang sesuka hatinya. Giliran kalian dihajar nanti gimana? Ini Saipudin bentar lagi ngamuk nih. Bentar lagi ngamuk pasti. Sejadi-jadinya dia ngamuk ini. Ini karena masih jalan-jalan dia nih di luar. Ya, belum melakukan serangan balasan. Dan kita tunggu nih, apalagi serangan balasan yang akan dibuat oleh Saipudin Ibrahim ya, apalagi yang mau dia bongkar. Ya. Ini seru nih. Nanti akan dia bongkar kan, yang lain-lain lagi, rahasia dari Joshua Teu. Ya mungkin dia akan mengundang janda yang satu lagi. Ya. Janda yang satu lagi yang dia bilang dia simpan dari kemarin, yang pengen dia ajak untuk ikut ngobrol ya. Ikut ngobrol, saya rasa itu yang akan dia bawa. Ya, itu akan dia bawa supaya bisa membalikkan keadaan. Karena ini keadaannya udah terbalik. Ini JT lagi di atas angin. Ya, dihajar itu, waduh, Sarah Ayu ternyata janda itu udah pukulan paling ini sih, paling telak juga gitu. Ya, cuman KO nggak gitu. Ini kan kita tunggu nih. Udah KO nggak si Saipudin nih atau masih bisa melawan? Tapi setahu saya Saipudin tipikalnya ya kalau mau mati ya udah mati sekalian kita sama-sama gitu. Ya, saya rasa dia akan melawan, nggak mungkin dia pasrah. Karena memang tipikal dia seperti itu. Dia akan terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ya, jadi kita tunggu nih bagaimana karena dia 1,5 jam yang lalu ya saya lihat dia lagi makan-makan, lagi jalan-jalan, jadi belum sempat ini
Nanti tunggu dia balik ke hotel lah ya. Ini sekarang harusnya udah balik ya. Kita udah jam 9 pagi nih sekarang di tempatnya si Mbah Udin ya. Nih saya lagi rekam sekarang ya jam 9 pagi nih. Teman-teman kalau lihat nih jam 9 pagi. Jadi dia lagi di Amerika nih. Lagi di Amerika, memang di Amerika dia ya. Maksudnya dia lagi ke acara makan-makan ya, ke acara rumah orang ya, dijamu di rumah orang. Ya ini di rumah orang dia lagi pergi makan ya. Mereka ini ada makanan ya nih. Jadi ini 80 menit yang lalu, kurang lebih 1,5 jam yang lalu. Jadi mungkin belum siap ya. Ya, ini dia tadi live di sana, jadi mungkin masih ngobrol. Di sana pun masih jam 7 ya, masih jam 7 malam. Jadi masih jam 7 malam, mungkin lagi mau makan malam. Habis makan malam nanti pulang ke hotel, ya pulang ke kamarnya. Ini kor-kor nih. Saya berani jamin ini, dia kor-kor ini bentar ini ngamuk nih. Ya ngamuk, kalau bisa pun mungkin jandanya akan dibawa itu, janda Salome ya, yang dipelihara oleh Joshua Teu. Nah, dan ini seru. Nanti kalau dibongkar janda Salome itu dibongkar balik sama JT. Kau juga pakai gitu kan? JT juga nggak akan biarkan dia sendiri tenggelam. Ya, saya pakai janda Salome itu, tapi saya sudah bertobat. Ya, saya sudah bertobat, istri saya sudah maafkan. Ya, saya pernah jatuh dalam dosa, tapi saya bertobat. Sedangkan Saipudin juga sama. Khalayak umum, khalayak ramai ya, para oten-oten, jemaat-jemaat harus tahu bahwa si Saipudin juga make janda Salomenya. Nanti dibawa lagi sama JT gitu kan. Ya ini janda Salomenya, kamu pernah dipakai Mas Saipudin gitu kan. Benar nggak? Wah benar gitu kan. Itulah yang membuat si Sarah Ayu ribut. Wah nanti ribut lagi gitu kan. Nah, nanti baru Nandar masuk tuh. Nandar bongkar. Inilah memang perselingkuhannya begini-begini. Ya. Kalau Rudi Yohanes mau nyambut bisa juga. Cuma Rudi Yohanes yang mungkin agak bisa ngontrol ya. Dia bisa agak kontrol dibandingkan yang lain. Ya, kecuali dia udah mau ikutan juga, ya udah dia bongkar rekamannya. Karena rupanya Sarah Ayu waktu curhat sama dia direkam. Ini bajingan juga si Rudi ini. Walabu ini bajingan juga. Orang curhat sama dia, istri orang curhat, masalah keluarga direkam sama dia. Wah, Rudi ini gila nih. Semua direkam sama dia nih. Bahaya nih satu kawan nih. Ya, jadi, ya inilah dinamika dalam dunia debat. Dan hati-hati kalian gitu. Ya, mau menyerang orang, mau mencubit orang, jangan mau ini ya enak-enak aja gitu. Jangan berpikir nggak akan dicubit. Begitu dicubit balik, babak belur kan? Babak belur ini, sebabak belurnya. Wah sadis ini. Ya, ini drama-drama yang luar biasa dan kita sebagai pihak Muslim kita tonton saja. Ya, kita pertunjukkan. Jadi kalau dibilang bang, kenapa dibongkar aib orang? Ini bukan saya bongkar, coy. Anda harus bedakan membongkar aib sama menyampaikan berita. Ya, kalau bongkar aib saya bongkarin ini aib-aibnya Saipudin, ini fotonya, ya kronologisnya begini. Enggak. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang, ya. Cuman kita memberikan pandangan dari kita, opini. Supaya apa? Supaya kalian bisa ini berpikir ya, para penonton bisa berpikir kalau dari sudut pandang saya seperti ini, sedangkan dari penjelasan mentahnya si Joshua Teu seperti itu. Menurut kalian mana yang benar gitu? Kalian yang berpikir sendiri. Ya, mengumbar aib itu kalau saya menyampaikan gitu kan. Ya, ini gibah yang diperbolehkan karena ini para musuh-musuh Allah. Ya, ini para bajingan-bajingan kalau saya bilang gitu. Ya, jadi setiap orang punya cara berjuang masing-masing. Ya, kalau Indonesia saat diperjuangkan ya, saya kasih tahu, Indonesia saat diperjuangkan itu kan ada dua golongan, golongan pemuda dan golongan tua. Golongan tua pengennya diplomasi, jangan ada pertumpahan darah, kasihan orang kalau ada yang mati. Ya, kasihan nanti rakyat Indonesia jadi korban gitu. Karena yang namanya pejuang itu kan punya keluarga, punya anak istri, punya orang tua. Berapa banyak nanti orang yang meninggal. Dan mereka tahu gitu kan. Sedangkan yang muda ini karena darahnya muda, pengennya dengan cara fisik gitu. Ya, dengan cara fisik, perang gitu kan, perang gerilya, lawan Belanda gitu. Mereka beda pandangan. Apakah terjadi clash-clash juga? Ya ada gitu. Beda pendapat. Argumen itu saling argumen. Ya, pemuda pengen gini, yang orang tua pengen gini. Tetapi mereka nggak istilahnya ngejelekin. Yang pemuda bilangin orang tua nih kolot lah, gini-gini lah. Sedang orang tua bilang nih pemuda nih nggak tahu diri gitu kan, masih muda, sok-sok semangat nggak jelas gitu. Nggak ada gitu. Ya udah saling menghargai. Masing-masing punya jalannya. Ya, ada orang berjuang dengan cara seperti Uni Riva ya, menyadarkan orang di TikTok dengan cara yang luar biasa, anggun, elegan gitu kan.
Ada dengan yang cara keras dengan seperti Bang Zuma gitu kan, benar-benar namparin oten-oten. Ya sama dengan Bang Slayer gitu kan, namparnya keras gitu. Ada dengan yang lemah lembut juga seperti Ustadz Alwan gitu kan, menjelaskan dengan santai, sabar gitu. Ada juga yang dengan ya mempertunjukkan kebodohan dari para oten-oten gitu kan. Ya, biar oten-oten awam sadar gitu bahwa jagoan mereka itu nggak lebih dari badut. Ada yang dengan cara itu ya, seperti Al Ayyubi, Bang Bamtri, ya saya gitu kan. Saya menunjukkan dari sisi itunya. Jadi setiap orang punya cara perjuangannya masing-masing dan tolong hargai itu aja sih. Kalau saya tolong hargai, pertanyakan lagi dalam diri kalian. Apa yang sudah kalian lakukan demi membela agama Tuhan ini? Apa yang sudah kalian lakukan demi membela akidah kalian? Ya, itu aja sih dari saya ya. Biar dijadikan bahan renungan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.